Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Sabtu 17 Syawal 1442 Hijriah, bertepatan dengan 29 Mei 2021, tepatnya pada asar. Alhamdulillah hari ini tim, ya, kami dan tim ada di rumah makan Ranah Minang, Ramin, di Kabupaten Bekalis, tepatnya di Duri. Alhamdulillah. Mungkin kalau orang bertanya kenapa jauh-jauh pergi makan ke Duri, kan gitu kan? Nah, jadi dia ada satu kata, ya, ada satu kata, attention. Ada daya tarik. Apa daya tariknya? Nah, nanti kita akan cerita nih, apa daya tarik. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema, yaitu tentang promosi. Ya, kalau kita beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara tentang produk, kita sudah bicara tentang harga. Nah, hari ini kita akan bicara tentang promosi. Ya, mungkin kalau bahasa promosi ini ditanyakan dengan anak-anak yang hari ini begitu, ya, HP-nya tidak pernah lepas, mungkin ya semua akan tahu apa itu promosi. Bahkan bahasa promosi itu sudah menjadi bahasa yang umum, ya. Promosi, ya. Ditanya kepada adik-adik yang kecil pun dia akan tahu apa itu promosi, apa itu promosi. Nah, di dalam promosi, ya, kalau kita lihat misalnya ada beberapa macam dari bentuk-bentuk promosi itu, ya. Yang pertama itu ada dalam bentuk periklanan, ya, advertising. Seperti yang kalau kita misalnya melalui media-media TV, radio, kalau hari ini mungkin dengan media-media online seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, ya. Bahkan di beberapa media-media yang lain, kita bisa melihat bagaimana orang beriklan, gitu ya. Kemudian ada juga bentuk daripada promosi itu adalah dalam bentuk tatap muka langsung, ya, seperti personal selling, gitu ya. Mungkin hari ini tanpa kita sadari, ya, di situasi yang luar biasa hari ini, ya. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Karena krisis yang terjadi pada hari ini luar biasa. Di samping krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, bahkan mungkin krisis-krisis yang lain. Mungkin krisis ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Tapi itu kita tidak akan bahas. Artinya apa? Hari ini kondisi kehidupan masyarakat yang kalau tahun pertama pandemi itu masih mantap, ya, makan tabungan. Kalau sekarang mungkin di samping mantap mungkin sudah mulai makan hutang, gitu. Apakah hutang itu dari keluarga, kemudian dari orang tua, mungkin subsidi-subsidi dari berbagai keluarga besar yang ada. Tapi kita tidak akan membahas ke situ. Kita kembali kepada pembahasan kita, tanpa kita sadari tadi bahwa promosi dalam bentuk tatap muka atau personal selling, tanpa kita sadari. Sebagai contoh, tiba-tiba sebuah rumah dikejutkan dengan bunyi klason, kemudian datanglah seorang petugas yang dari berbagai kalangan, ya, berbagai perusahaan, gitu ya. Kita tak perlu sebutkan nama beberapa perusahaannya. Apa yang dilakukannya adalah mengantar barang baik dalam bentuk COD maupun non COD, gitu. Jadi artinya ada yang dibayar di tempat, ada yang tak bayar di tempat. Tapi yang kita lihat hari ini adalah mereka bersaing hari ini, ya. Mungkin kalau kita hitung mungkin ada lebih daripada 10 perusahaan
yang mendistribusikan, yang mengantarkan. Tapi tanpa kita sadari, mereka juga melakukan promosi. Nah, promosi yang dilakukan ini adalah dalam bentuk promosi tatap muka, ya. Bagaimana masyarakat pengguna, ya, sistem pengantaran online ini sudah bisa menilai, oh, mana perusahaan yang bisa dipercaya, mana perusahaan yang tepat waktu, mana perusahaan yang pelayan yang luar biasa dan lain sebagainya, gitu ya. Ini jadi masyarakat udah mulai kenal nih, ada JNT, ada JNE, ada mungkin Tiki, ada mungkin Si Cepat, ada Indah Express dan lain sebagainya, gitu. Banyak sekali, ya. Dan bagi kita mungkin sebagian besar sudah merasakan itu. Kenapa? Hari ini rumah-rumah tangga itu kalau memesan sesuatu lebih banyak menggunakan online, ya, baik COD maupun non COD. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada promosi tatap muka langsung, ya, atau personal selling tanpa disadari. Jadi mungkin bagi yang mengantarkan atau perusahaan yang melakukan cara-cara seperti ini, mereka tidak menyadari, ya. Seharusnya ini bisa dijadikan salah satu strategi untuk bagaimana melakukan promosi yang luar biasa, ya, sehingga apa? Sehingga mereka bisa bersaing. Kenapa? Karena perusahaan yang bergerak di bidang ini itu bukan satu, bukan dua, tapi banyak, gitu ya. Jadi persaingnya sudah demikian ketat. Kemudian ada lagi promosi dalam bentuk promosi penjualan, ya. Dan ini kita lihat udah mulai mandek, ya. Karena ada beberapa perusahaan di pandemi ini, di situasi krisis ini seperti Ramayana, Giant dan lain sebagainya di ibu kota provinsi, kabupaten, ya, itu sudah mulai tutup, ya. Nah, ini mungkin bahasa promosi penjualan mungkin jarang kita lihat sekarang nih, ya. Paling-paling mungkin di promosi di Facebook itu masih ada, ya. Seperti misalnya beli 2 gratis 1, itu masih ada. Bahkan sekarang lebih dahsyat lagi, ada satu merek parfum, kalau tidak salah itu merek Kasturi, itu beli 4 gratis 1, beli 1 gratis 4. Nah, luar biasa nih. Jadi masih ada rupanya, walaupun biasanya ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang besar seperti Giant, Ramayana, Matahari Department Store, ya, untuk bagaimana meningkatkan omset penjualannya. Tapi ternyata hari ini di penjualan online ini juga ada, kita lihat di Facebook, ya, kemudian di Instagram dan lain sebagainya, itu yang menggunakan pola-pola promosi penjualan. Nah, jadi beli 1 gratis 2, beli 1 gratis 4, ini adalah bagian-bagian dari promosi penjualan. Kemudian ada mungkin publicity. Nah, ini juga hari ini mungkin tidak begitu kentara, ya, kalau kita lihat, ya. Nah, oke. Dan banyak lain bentuk-bentuk promosi yang lain. Nah, yang perlu kita perhatikan dari 4 atau 5 atau 6 bentuk-bentuk promosi ini, ya, baik itu periklanan, advertising, personal selling, kemudian sales promotion dan lain sebagainya tadi. Kata kuncinya adalah, ya, bagaimana dalam promosi itu kita perlu memperhatikan, dan ini bahasanya mungkin sudah juga dikenal oleh orang, yaitu apa yang dikenal dengan nama AIDAS, ya, AIDAS. Jadi A itu adalah attention, kemudian I itu adalah interest, kemudian D itu adalah desire to buy, kemudian AIDA, A-nya adalah action dan S-nya adalah satisfaction. Nah, istilah ini sebenarnya sudah begitu banyak yang tahu, ya. Tetapi dalam penerapannya, ya, apalagi di situasi hari ini, kadang-kadang ini tidak jadi perhatian. Nah, siapa yang mulai memperhatikan ini biasanya dia mulai akan dikunjungi, ya, akan dikunjungi. Nah, sebagai contoh, hari ini kami sekarang makan di sebuah rumah makan sederhana, ya. Kalau orang mungkin mengatakan rumah makan sederhana di Kota Duri, tepatnya namanya adalah Rumah Makan Ramin, ya, Ranah Minang. Nah, pertanyaannya adalah, apa
Apa attentionnya? Ya, apa attentionnya? Mungkin ya kalau dikaji secara persepsi akan berbeda. Attention bagi saya ya yang sering singgah di sini, kemudian bagi yang lain ya. Bahkan mungkin ada yang berani mengatakan, oh ini kalau untuk di Kota Duri oke lah, tapi dibawa ke Kota Pekanbaru belum tentu. Itu persepsi ya, itu persepsi. Nah tapi yang mau kita lihat apa attentionnya? Apa attentionnya dari sebuah daya tarik sebuah rumah makan? Nah kita perhatikan menu-menu yang disajikan di sini adalah ya menu-menu yang betul-betul menu rasa kampung gitu. Jadi bagi orang-orang yang mungkin lama hidup di kota ya, kemudian terasa rindu ke kampung, kemudian dengan situasi hari ini mungkin kampung lebih jauh dan lain sebagainya, mereka bisa mendatangi tempat-tempat yang attention untuk selera ini ada gitu. Ini contoh ya. Kemudian di Kota Pekanbaru juga ada beberapa seorang teman ya dari rumah makan sederhana gitu ya, sejenis Ampera, kemudian terus dia perbaiki, biasanya ya penjualannya itu jam 9 malam habis, tapi ini sebelum maghrib udah habis ya, apalagi di situasi hari ini. Apa yang kita lihat perubahan yang dilakukannya? Kalau tahun pertama dia biasa-biasa saja, tapi tahun kedua dia sudah mulai menggunakan promosi ya. Nah, kalau kita datang ke tempat dia mungkin sudah ada daya tarik tersendiri ya. Mungkin suasana kampung ya, billboard dalam suasana kampung itu ditampilkan. Kemudian dia sudah melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mengantarkan seperti GoFood dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perubahan-perubahan itu dalam rangka apa? Untuk bagaimana ya orang tertarik untuk menggunakan jasa yang dia tawarkan atau produk yang dia tawarkan. Nah, ini banyak yang kita lihat nih ya, apalagi kalau misalnya untuk kuliner ya kalau kita perhatikan dia jual piscok, dia jual goreng pisang, dia jual mil es dan lain sebagainya. Itu sudah mulai menggunakan perusahaan-perusahaan penghantaran ini. Ini dalam rangka apa? Supaya lebih banyak orang yang tertarik ya, lebih banyak orang yang tertarik dengan produk yang dia tawarkan ya. Ya, terlepas apapun yang ia lakukan adalah poin pertama ini harus dia kejar, itu bagaimana orang supaya tertarik dengan produk yang ditawarkan. Nah, kenapa? Karena kalau di situasi hari ini kita hanya berdiam diri, pasif ya, tanpa melakukan hal-hal yang luar biasa ya, mungkin kita juga ya tertinggal daripada usaha-usaha yang lain. Bahkan kita mungkin tidak bisa untuk bertahan dan maju gitu ya. Nah, itu attention. Jadi kunci pertama itu adalah di attention ya, daya tarik. Nah, kemudian yang kedua, kalau orang sudah attention, udah tertarik, maka akan masuk fase kedua. Otomatis itu. Kalau orang udah tertarik, dia akan masuk interest ya. Dia minat ya. Dia berminat dengan produk yang ditawarkan. Dia berminat dengan jasa yang ditawarkan. Apakah ada orang misalnya begitu dia attention, kemudian dia berminat? Itu rata-rata seperti itu. Dia tertarik, kemudian dia berminat. Nah, pada saat desire to buy, nah ini mungkin harus lihat kantong gitu ya. Ada misalnya kue bolunya enak ya, tapi harganya 150.000. Tentu dia lihat kantong dulu gitu ya, lihat kantong, oh enggak cukup, berarti desire to buy-nya tak dilakukan. Jadi orang tertarik, kemudian orang punya minat untuk membeli ya, tetapi begitu dia mau melakukan keinginan untuk beli, tentu dia akan periksa dulu sebelum action. Tentu dia periksa dulu apakah cukup ya, apalagi di situasi hari ini ya, seperti yang kita katakan tadi, bukan kehidupan orang bukan hanya sekedar mantap makan tabungan, tapi juga makan hutang dan makan pinjaman-pinjaman yang ada di sekitarnya gitu. Bahkan mungkin makan subsidi dari keluarga besar dan lain sebagainya. Ini realitas yang terjadi. Nah,
Sehingga apa? Sehingga setiap kita ya sebagai seorang pemasar kita bisa melihat dua ini ya. Bagaimana berusaha untuk memperbaiki attention kita, kemudian otomatis orang berminat ya. Interest, attention, interest. Attention, interest. Itu tadi attention. Jadi ke depan kita akan lanjutkan dengan tahapan yang kedua yaitu interest. Ya, interest. Demikian dulu. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.